lagi bersama saya Salwa Hanifah di dalam ruang bicara, ruang berdiskusi bersama. Dan kali ini tema kita adalah meluluskan siswa dengan kemampuan akademik terbatas demi mempertahankan akreditasi sekolah nih. Nah, kita perlu tahu dulu ya, akreditasi sekolah itu apa? Nah, akreditasi sekolah ini adalah cerminan kualitas dari sekolah itu sendiri. Sebenarnya, akreditasi sekolah merupakan bentuk dari kualitas dari sebuah sekolah. Kemudian, akreditasi sekolah ini merupakan acuan untuk mengukur kualitas sekolah. Juga merupakan akuntabilitas untuk sekolah itu sendiri gitu, yaitu untuk mempertanggungjawaban pihak sekolah kepada masyarakat bahwa layanan pendidikan yang diberikan dari sekolah ini memenuhi harapan dari penerima si layanan itu. Nah, diketahui juga kalau akreditasi itu merupakan wajah dari sekolah. Maka dari itu orang tua itu sering banget memilih sekolah untuk anaknya yang akreditasinya lebih tinggi, karena akreditas tinggi itu menjamin penjualan sekolah itu juga lebih tinggi, itu meningkat. Nah, namun yang dikhawatirkan adalah belakangan ini sering kita temui kalau ada beberapa sekolah yang melakukan cara-cara yang praktis untuk membuat akreditasi sekolah itu meningkat. Nah, salah satu cara praktis yang dilakukan sekolah adalah pemalsuan nilai, yang mana hal itu kalau misalnya dilihat dari orang awam nih, orang yang tidak tahu di dalamnya sekolah itu gimana gitu, itu akan terlihat siswa yang dipalsukan nilainya ini layak untuk diluluskan, padahal belum tentu gitu kan, belum tentu. Mungkin ada akademik yang kurang tapi dipalsukan nilainya. Nah, hal itu diharapkan sekolah untuk bisa meningkatkan akreditasi sekolah, sedangkan sekolah itu tidak pernah melihat dampaknya, yaitu dampaknya adalah kita sering ketemu anak SMP belum bisa baca, anak SMP belum bisa kali-kalian. Itu kan mengerikan kali ya, karena wajah pendidikan kita ada di sana. Nah, kali ini saya akan mengundang 4 panelis kita yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Gerard Octavian Pati, MTD. Beliau ini anggota dari BAN, ya, BAN PDM. Ya. Nah, ada panelis kedua yaitu Ibu Aulia, Dr. Aulia MPSI. Beliau seorang psikolog. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dewi Aisyah Abia, MPD. Beliau ini seorang kepala sekolah. Kemudian yang terakhir ada wali murid, yaitu Ibu Aisyah Tufai. Selamat siang. Selamat siang, moderator. Baik. Mengenai hal ini nih, bagaimana pendapat masing-masing panelis menanggapi hal yang krusial ini yang terjadi di pendidikan kita? Itu dimulai dari panelis pertama ya, kita dengarkan pendapatnya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Gerard. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu ya, karena memang tidak afdol kalau saya tidak mengucapkan salam. Selamat siang untuk moderator, untuk Ibu Aulia, untuk Ibu Aisyah dan Ibu Dewi. Sebelum saya ingin mohon maaf ya, karena saya lagi pilek ini, mungkin jadi agak ada batu-batu sama suara snor-snor dikit, gak apa-apa ya? Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah diundang untuk hadir di acara diskusi panel hari ini, di mana saya ingin membahas tentang akreditasi yang akan menjadi penyakit awal saya. Jadi akreditasi itu memang menjadi tolak ukur yang penting untuk memastikan kelayakan sekolah tersebut. Untuk memastikan kelayakan sekolah tersebut, apakah sekolah itu memenuhi SMP, Standar Nasional Pendidikan, atau tidak. Karena memang perlu dipahami bahwa akreditasi itu bukan hanya peringkat semata, tetapi lebih bagaimana pihak sekolah itu berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan, begitu. Selanjutnya tentang pemalsuan nilai ya, memang pemalsuan nilai ini mendapatkan perhatian yang serius dari Badan Akreditasi Nasional, yang memang fenomena ini seringkali terjadi begitu, karena akreditasi ini kan seharusnya mencerminkan kualitas pendidikan yang real, yang sesungguhnya, bukan hasil manipulasi data untuk meluluskan seorang siswanya. Itu akan bertentangan dengan prinsip pendidikan yang jujur dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem akreditasi dan juga memperketat mekanisme penilaian, kita nanti akan melakukan verifikasi yang lebih mendalam kepada pihak sekolah untuk mendorong. Jadi mereka nggak hanya mengejar nilai, tetapi juga benar-benar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana mengharapkan ketertiban, di mana kami ini mengharapkan ketertiban dari pihak sekolah dan juga pihak orang tua siswa dan masyarakat yang lain untuk berkontribusi dan ikut terlibat begitu dalam
memastikan proses akreditasi ini menjadi transparan dan objektif begitu. Harapan saya untuk diskusi kali ini, semoga dari diskusi kali ini dapat membuka dan memberikan gagasan-gagasan yang dapat setidaknya dapat menyesuaikan peraturan yang ada dari Badan Akreditasi Nasional seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Begitu ya pemirsa, pendapat dari Bapak Gerard Oktavian. Baik, kita lanjutkan kepada panelis kedua, yaitu Ibu Dr. Aulia, seorang psikolog. Boleh? Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan ini untuk saya. Jadi, selamat siang para panelis, Bapak Gerard, yaitu dari perwakilan Badan Akreditasi Nasional, Ibu Kepala Sekolah, Ibu orang tua murid dan moderator, serta hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara dan diskusi dalam diskusi panel yang penting nih untuk kita bahas pada kali ini. Jadi langsung saja ya, saya ingin memberikan juga pembahasan ini dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang psikolog perkembangan anak. Jadi keputusan untuk menaikkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam usia yang lebih muda seringkali didasarkan pada pertimbangan akademik. Mereka dianggap mampu secara intelektual. Memang benar, setiap anak memiliki seperti motivasi belajar, disiplin ilmu, dan berpikir kritis yang berbeda-beda. Sehingga setiap anak itu menghasilkan nih akademik yang baik, tetapi yang berbeda-beda juga. Namun di sini saya juga ingin memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah kesiapan akademik saja cukup untuk menjamin keberhasilan anak di tingkat pendidikan berikutnya? Jawabannya itu pasti tentu saja tidak ya. Dari perspektif psikolog, perkembangan anak tidak hanya mencakup kecerdasan intelektual, tetapi juga kesiapan sosialnya, emosionalnya, dan psikologis mereka. Anak-anak yang lebih muda seringkali belum memiliki keterampilan sosial yang matang untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih tuanya. Mereka juga mungkin menghadapi tekanan emosional yang lebih besar ketika beradaptasi dengan lingkungan yang lebih menuntut, baik dari segi akademiknya maupun sosialnya. Nah, selain itu juga, penelitian menunjukkan bahwa percepatan akademik yang tidak diimbangi dengan kesiapan psikologis dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan ya perasaan tidak percaya diri. Anak-anak ini mungkin menghadapi tantangan dalam membangun identitas diri, terutama jika mereka nih merasa tanda kutip ya berbeda atau kurang diterima dalam lingkungan sosialnya. Namun, setiap keputusan untuk mempercepat jenjang pendidikan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian akademik dengan kesiapan emosional setiap anaknya. Jadi, dalam diskusi ini saya berharap kita dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan akreditasi dan sistem pendidikan ini dapat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan setiap anaknya. Mungkin itu saja pernyataan awal dari saya selaku psikolog. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pernyataan awal yang baik. Kemudian kita beralih ke panelis ketiga, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Deweika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya selamat siang kepada panelis-panelis yang sudah hadir dalam diskusi panel kali ini, juga hadirin yang terhormat. Di sini saya sebagai kepala sekolah dari jenjang menengah ya atau SMP. Yang bertepatan sekolah saya ini ada di Bogor. Mungkin lain kali ibu panelis atau bapak juga bisa mampir ke sekolah kami. Saya di sini sebagai kepala sekolah berada di antara persimpangan tuntunan sistem pendidikan nasional dengan kebutuhan nyata dari peserta didik itu sendiri ya. Di sini kami sangat memahami pentingnya akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas, namun juga berhadapan langsung dengan beragamnya tingkat perkembangan anak-anak di sekolah kami. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator atau panelis-panelis sebelumnya, bahwa sistem pencurangan nilai atau lain sebagainya yang sama dengan sejenisnya itu bukan perbuatan terpuji ya yang dilakukan oleh sekolah maupun pihak dalam lainnya. Lalu di sini berdasarkan kepengalaman kami dari saya sendiri ataupun dari pihak guru-guru di sekolah, siswa yang dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa kesiapan yang memadai memang sering mengalami kendala serius, mulai dari kesulitan beradaptasi, kemudian penuntutan prestasi akademik hingga masalah psikolog yang serius dan rendahnya kepercayaan diri mereka di masyarakat. Namun di sini kami juga tidak bisa mengabaikan ya bahwa melakukan penetapan kelas atau tidak naik kelas ya kepada siswa itu dapat menahan siswa itu untuk menimbulkan stigma dan dampak negatif untuk diri siswa itu sendiri ya, entah pembulian di luar sekolah, kamu gak naik kelas, kamu pasti anak bodoh, seperti itu, menimbulkan stigma yang akan muncul dalam diri siswa itu sendiri nantinya sampai besar ya.
Kemudian untuk menghadapi dilema ini, saya sebagai kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya dari guru-guru di sekolah itu menerapkan sistem asesmen berkelanjutan yang melibatkan guru BK, kemudian wali kelas dan juga orang tua atau wali murid itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan pengalaman mendalam nih terhadap anak dengan aspek non aspek akademis seperti kemampuan bersosialisasinya, kemudian kemampuan kemandiriannya dan kestabilan emosi siswa itu. Nah, sering kali saya dengan orang tua murid seperti Korlas ya, ataupun acara-acara lain yang menghadirkan guru-guru sekolah juga, kami mengadakan pertemuan konsultasi dengan orang tua murid yang membahas perkembangan anak secara menyeluruh nih. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, mumpung saya berada dalam diskusi yang penting juga ya untuk ditonton, saya ingin menekankan bahwa akreditasi dan kesiapan siswa ini seharusnya bukan dikotomi untuk saling bertentangan, tapi untuk saling jalan beriringan ya. Keduanya ini bisa saling bersamaan untuk tujuan yang sama, untuk membuat anak bangsa atau anak-anak kami ini, anak-anak kita semua menjadi bangsa yang lebih cerdas. Kemudian saya mengusulkan adanya reformulasi kriteria akreditasi yang lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kualitas lulusannya. Kemudian bukan hanya sekedar angka-angka statik yang regulasinya lebih adaptif terhadap keragaman tingkat kesiapan siswa di sekolah. Yang seperti kita ketahui bahwa kemampuan siswa kami juga berbeda-beda ya setiap anak. Kemudian lebih memperhatikan emosional siswa juga, tidak hanya menekankan kamu harus punya nilai tinggi, tapi juga harus memahami bahwa kesiapan mental mereka juga penting. Seperti itu. Mungkin itu saja pernyataan yang bisa saya sampaikan pada awal diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas pernyataan awalnya dari Ibu Kepala Sekolah yang berkecimpung langsung nih di sekolah. Benar. Kemudian kita dengarkan pendapat dari seorang ibu dari anak murid ya, yang tahu betul anaknya di rumah dan tahu betul langsung. Ya, baik, kita dengarkan pendapat dari Ibu Aisyah Safaya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Bapak Gerard, Ibu Aulia dan Ibu Dewi. Kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kami baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi saya sebagai orang tua itu saya sangat prihatin dengan isu ini, terutama ketika anak-anak itu dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh gitu. Nah, akreditasi sekolah itu memang sangat penting, tetapi menurut saya kesiapan anak itu jauh lebih krusial. Nah, karena kita itu seringkali terjebak dalam mengejar standar akademik semata tanpa memperhatikan perkembangan emosional dan sosial anak-anak itu. Nah, saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki kecepatan perkembangan itu yang berbeda-beda. Ada anak yang secara akademis mungkin siap untuk naik kelas lebih cepat atau anak akselerasi gitu kan. Cuman kita nggak tahu tuh di belakangnya tuh mereka merasa tertekan atau cemas atau bahkan kehilangan minat belajar gitu karena merasa tidak mampu mengikuti ritme yang terlalu cepat. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua saya sangat ingin melihat anak-anak kita itu tumbuh menjadi individu yang seimbang, bukan hanya unggul di bidang akademis saja, tetapi juga saya ingin melihat mereka itu memiliki fondasi yang kuat di bidang sosial, emosional, dan kemampuan beradaptasi. Nah, selain itu juga saya ingin menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan orang tua gitu. Jadi karena orang tua itu kan pihak yang paling mengenal anak-anak mereka gitu kan. Jadi karena dengan komunikasi yang baik itu kita dapat bersama-sama memantau perkembangan anak dan memastikan bahwa keputusan kenaikan kelas itu dibicarakan juga dengan orang tuanya gitu. Dengan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tersebut. Jadi kita perlu menciptakan lingkungan di mana orang tua merasa didengar dan dihargai pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang sangat penting ini, yaitu keputusan naik kelas anak. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap di diskusi kali ini kita dapat menghasilkan solusi yang lebih baik gitu dalam menentukan kenaikan kelas yang tidak hanya berfokus pada akreditasi sekolah tetapi juga pada kesiapan anak tersebut. Karena saya yakin bahwa dengan kerjasama antara orang tua, guru, dan pihak sekolah kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik gitu untuk anak-anak kita. Nah, sekian pernyataan awal dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari Ibu Aisyah, yang melihat anak di rumah dan yang belajar ya. Betul. Nah, sudah 4 pernyataan. Nah, saya ingin bertanya nih tanggapan dari Bapak Gerard sebagai anggota dari Badan Akreditasi Nasional nih, melihat apa keadaan di sekarang, kan ada kepala sekolah yang berdilema gitu mau dinaikin atau enggak nih, kalau misalnya diturunin akreditasinya kurang juga, terus kalau misalnya juga psikologisnya terganggu juga bagaimana gitu. Kemudian ibu orang tua dari murid sendiri gitu kan
dari sisi psikologi juga. Nah, bagaimana tanggapannya Bapak Giras? Oke, mungkin saya ingin menanggapi pernyataan dari Ibu Aulia ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas pernyataannya yang telah diberikan, di mana saya sepakat bahwa kesiapan akademis saya sebenarnya tidak cukup, karena memang perkembangan sosial dan emosional anak itu juga berperan besar ke anak-anak tersebut. Jadi di mana mereka kalau mereka mau sekolah ya mereka harus juga siap secara mental, secara fisik dan secara mental gitu. Karena itu juga menjadi faktor keberhasilan siswa. Dalam penilaian di Badan Akreditasi Nasional (BAN) itu tidak hanya menilai aspek akademis sebenarnya, tapi juga bagaimana sekolah itu menciptakan tempat yang aman dan juga mendukung perkembangan holistik seorang siswa gitu. Sekolah juga harus bisa mengejar biasanya ya sekolah itu biasanya mengejar akreditasi tanpa memperhatikan kesiapan emosional anak. Dan ini dapat berdampak dengan menghasilkan hal yang berlawanan atau kontraproduktif begitu. Lanjut, mungkin saya langsung aja menanggapi. Iya, boleh. Oke, baiklah. Saya langsung ingin menanggapi kepala sekolah ya, ke Ibu Dewi Aisyah. Iya. Baiklah, terima kasih atas pernyataannya. Selanjutnya adalah saya juga sepakat bahwa akreditasi dan kesiapan itu adalah dua hal yang bukan dua hal yang bertentangan sebenarnya, tapi justru malah harus berjalan beriringan. Oke. Akreditasi itu memiliki peran penting untuk menentukan kualitas sekolah. Bukan hanya soal angka, atau peringkat, tapi juga akreditasi itu memang penting untuk menentukan memang keberhasilan sekolah tersebut. Oleh karena itu, Badan Akreditasi Nasional terus mengembangkan sistem akreditasi agar bisa berorientasi pada proses bukan hasil akhir. Jadi kami juga, Badan Akreditasi Nasional juga paham bahwa setiap sekolah juga selalu menghadapi permasalahan yang berbeda, tantangan yang berbeda, sehingga sistem akreditasi ini memang harus fleksibel dan juga menyesuaikan kondisi nyata di lapangan seperti itu. Lalu saya ingin menanggapi Ibu Aisyah ya, di sini sebagai orang tua siswa. Oke. Di mana juga saya sepakat bahwa kesiapan anak itu menjadi pertimbangan untuk naik kelas. Akreditasi ini memang menjadi alat tolak ukur ya untuk menentukan kualitas sekolah. Tetapi tidak boleh mengesampingkan kondisi emosional anak atau kondisi perkembangan sosial anak juga. Di mana setiap anak, kalau misalnya karena setiap anak itu kecepatan belajarnya berbeda ya. Ada yang sekali dijelaskan paham, tapi ada juga yang dijelaskan berkali-kali, atau bahkan kadang juga kita tidak jarang menemukan siswa yang biasanya tuh dijelasin guru dia nggak paham, tapi dijelasin temennya dia paham. Benar. Itu kan memang hal sering terjadi gitu kan. Memang itu yang menandakan kecepatan dari siswanya berbeda-beda. Makanya sehingga kalau misalnya mereka kita naikkan kelas tanpa mereka siap, itu tentunya akan berdampak negatif pada tidak hanya pada akreditasi, tapi juga berdampak negatif pada mereka, di mana mereka mungkin dapat tuntutan dari lingkungan mereka yang malah itu menjadi bahan ejekan, kayak dia nggak ada kelas, dia nggak ada kelas, dia tidak kelas, itu kan memang berbahaya kan. Jadi biasanya memang hal-hal seperti itu juga kerap terjadi memang. Jadi saya di sini memang diharapkan sekolah itu memiliki sistem yang komprehensif atau mencakup semua, yaitu mencakup nilai akademik, sosial, emosional, dan perkembangan sosial seperti itu. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Giras. Itu ya pandangan dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, kemudian saya akan pindah ke tanggapan dari Ibu Psikologi nih. Gimana nih Bu Aulia tanggapannya? Ya baik, saya langsung saja ya memberi tanggapan. Jadi saya ingin memberi tanggapan kepada Bapak Gerard ya. Jadi saya sangat setuju nih dengan terkait pernyataan awal yang telah Bapak jelaskan. Terima kasih juga Bapak atas pemaparan yang sangat komprehensif mengenai pentingnya akreditasi sebagai standar mutu pendidikan. Memang benar tujuannya adalah akreditasi itu berfungsi sebagai peningkatan mutu pendidikan. Jadi bukan hanya sekadar formalitas saja. Seiring dengan memfokuskan akademik yang mengejar nilai demi mempertahankan kualitas akreditasi, tapi harus juga diimbangi dengan meningkatkan seperti pembelajaran yang baik, yang efisiensi, ya seperti itu. Jadi langsung saja ya di sini saya izin untuk menanggapi dan yang ingin saya soroti itu adalah bagaimana tekanan terhadap akreditasi dapat berdampak pada kesiapan mental dan emosional anak-anak yang mungkin dinaikkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu SNP sebelum waktunya gitu.
Jadi di sini itu setiap anak memiliki tahapan perkembangan kognitif dan sosial serta emosional yang unik ya. Perkembangan kognitif tersebutlah yang perlu juga diperhatikan dari dukungan lingkungan pendidikannya. Jadi jika faktor akademik seperti peningkatan nilai demi akreditasi lebih diutamakan nih daripada kesiapan psikologis mereka, hal itu dapat berisiko menciptakan tekanan akademik yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak pada kecemasannya, lalu rendahnya motivasi belajar, bahkan penurunan rasa percaya diri pada anak-anak yang memang belum siap dari waktunya. Jadi maka dari itu, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kita juga perlu memastikan bahwa proses belajar yang dilakukan di sekolah tetap memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis para siswanya. Pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya soal angka nih, tetapi juga soal bagaimana kita mendukung perkembangan anak-anak secara holistik. Maka di sini saya pada intinya saya setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Gerald, yang dimana peran dari suatu badan resmi negara bahkan nasional itu harus memperhatikan dan menjaga terkait permasalahan ini. Jadi langsung saja saya menanggapi kepala sekolah. Sebelumnya terima kasih, saya sangat mengapresiasi pandangan kepala sekolah yang menyoroti dilema antara akreditasi dan kesiapan siswa. Jadi saya ingin memberikan tanggapan juga ya. Di sini itu seperti yang sudah saya katakan tadi ya, terkait kesiapan anak untuk naik ke jenjang bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga aspek sosial dan emosionalnya. Kurang lebih sama seperti yang sudah saya katakan tadi, anak yang belum matang secara emosional atau sosial berisiko mengalami stres, kecemasan, bahkan penurunan motivasi belajar ketika dipaksa melangkah lebih cepat dari waktunya. Jadi tadi juga dijelaskan ya bahwa menahan siswa di satu jenjang terlalu lama dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial mereka. Jadi itu tuh memang benar ya, di satu sisi relevan gitu dengan hal tersebut, tetapi di sisi lain tinggal kelas atau tidak naik kelas itu juga lebih baik dilakukan. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kesiapan anak yang harus naik itu mau tidak mau ya dapat meningkatkan psikologis mereka. Maka daripada itu sisi untuk tinggal kelas seharusnya memang dilakukan nih demi menjaga kesehatan psikologis mereka. Jadi pada intinya saya sepakat bahwa asesmen holistik yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan orang tua adalah langkah yang sangat penting. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan sekolah dapat memberikan dukungan adaptif bagi anak-anak yang mungkin mengalami transisi yang sulit, karena bagaimanapun juga setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda ya. Mungkin di sini adalah saran saya adalah dengan pendampingan psikososial, strategi pembelajaran lebih efektif, serta program investasi dini bisa menjadi solusi untuk seperti memastikan bahwa setiap anak itu tidak hanya tanda kutip dipindahkan saja gitu ya ke jenjang berikutnya, tapi juga benar-benar siap menghadapinya. Jadi memang benar ya, saya sangat setuju terkait pernyataan yang dinyatakan bahwa kepala sekolah itu mengusulkan agar akreditasi dan kesiapan siswa tidak hanya bertentangan, melainkan juga saling berkaitan. Jadi oleh karena itu, selain formulasi kriteria akreditasi, saya juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak ya pada kesejahteraan psikologi siswa agar proses transisi pendidikan tersebut tidak menjadi beban untuk mereka. Ya. Jadi yang terakhir itu saya izin menanggapi dari Ibu orang tua murid ya. Saya sangat setuju ya dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh Ibu orang tua murid. Jadi kesiapan anak untuk naik ke jenjang pendidikan berikutnya tidak hanya ditentukan oleh aspek akademik, tapi juga kesiapan emosional dan sosial mereka. Baik, lagi-lagi yang sudah saya sampaikan, jadi saya pernah membaca terkait penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang dipaksa maju terlalu cepat nih tanpa kesiapan yang memadai bisa itu dapat berdampak ke siswanya itu mengalami stres, kecemasan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan akademik maupun sosial mereka. Jadi memang benar ya bahwa saya sangat setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua berpendapat anak-anak itu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda, dan adanya tekanan akibat kenaikan kelas atau kelulusan tingkat pendidikan berikutnya yang cepat dapat berdampak pada minat belajar dan kesejahteraan mereka. Anak-anak berkembang dengan cepat, tentunya yang berbeda-beda juga, dan penting bagi kita untuk mengakui bahwa kesiapan mereka tidak bisa diukur nih hanya dengan nilai akademiknya saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan anak juga dilihat dari lingkungan keluarganya. Jadi saya mengambil contoh ya, misalnya dengan cara mendidik orang tua di rumah dengan yang di sekolah itu pastinya berbeda dong. Betul. Benar kan? Jadi lingkungan belajar yang baik itu harus mendukung keseimbangan antara kemampuan kognitif, emosional, dan sosial setiap anaknya. Jadi oleh karena itu pentingnya komunikasi antara orang tua dan murid adalah menjadi kunci nih untuk terjalinnya dan terlaksananya perkembangan dari setiap anaknya.
Jadi keputusan terkait kenaikan kelas seharusnya bersifat individual dan berbasis pada kebutuhan serta kesiapan anak. Jadi bukan hanya sekedar institusi saja gitu ya. Dengan pendekatan yang lebih holistik, kita dapat memastikan nih bahwa anak-anak kita dapat tumbuh dengan optimal, baik dari segi akademik maupun psikologis mereka. Ya mungkin itu saja tanggapan dari saya kepada para panelis. Saya kembalikan ke Tanggapannya berarti kita harus memperhatikan keseluruhannya ya. Betul. Bukan hanya akademik tapi sosial, psikologi. Baik, kita beralih kepada tanggapan kepala sekolah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin untuk menanggapi panelis yang lain. Pertama, saya ingin menanggapi dari pernyataan Bapak Gerard ya selaku perwakilan BAN atau PDM. Di sini saya sangat mengapresiasi adanya upaya dari BAN PDM dalam meningkatkan sistem akreditasi yang lebih ketat dan juga transparan ya pastinya. Sebagai kepala sekolah, di sini kami memahami memang bahwa akreditasi seharusnya menjadi cerminan kualitas pendidikan yang sesungguhnya nih, bukan sekedar formalitas atau ajang kompetensi antar sekolah ya kan. Saya di sini menekankan untuk bagian mencapai standar akreditasi terkadang justru menciptakan dilema bagi sekolah memang, terutama bagian berhadapan keberagaman tingkat kesiapan siswa. Kemudian dari sekolah, bagian guru-guru ataupun kepala sekolah di sini kami sangat mempertahankan integritas dalam melaporkan data sambil memperhatikan kebutuhan individual siswanya. Nah, dalam pengharapan tadi atau pernyataan tanggapan saya terhadap BAN PDM, adanya fleksibilitas dalam standar akreditasi ini bisa mengakomodasi pendekatan yang lebih persuasif ya, atau pendekatan lebih intim terhadap siswanya nih, bisa dengan cara bicara tatap mata dengan siswanya, tidak memarahi siswa di depan umum seperti itu. Kemudian tentunya perkembangan anak memang sangat penting. Lalu tidak juga berfokus pada indikator kuantitatif seperti tingkat kenaikan kelas atau tingkat rata-rata saja. Misal siswa A hanya dinilai dengan kepintaran dia di bidang mata pelajaran A seperti itu. Tidak menyeluruh seperti itu maksud saya. Kemudian menyambut baik juga ya dari ajakan Bapak Gerard selaku perwakilan BAN PDM untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses akreditasi yang berharap kolaborasi ini bisa menciptakan sistem lebih seimbang dan tidak hanya menilai kepatuhan sekolah terhadap standar baku seperti itu. Terima kasih, saya izin melanjutkan tanggapan kepada Ibu Aulia selaku psikolog anak ya seperti itu. Selaku psikolog di sini saya juga setuju dengan pandangan yang disampaikan Ibu. Sebagai kepala sekolah di sini saya juga sering menyaksikan langsung ya bagaimana siswa memiliki prestasi akademik yang tinggi namun belum matang nih secara sosial emosionalnya. Ia mengalami kesulitan beradaptasi, kemudian mereka mungkin mampu mengikuti pelajaran tetapi dari siswa itu sendiri seringkali mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, kemudian mengelola stres dan menghadapi tantangan yang membutuhkan kematangan emosional dari siswa itu. Dari pihak sekolah ataupun saya sebagai kepala sekolah itu berusaha, kami ya dari guru-guru juga berusaha menerapkan pendekatan holistik yang mana menilai kesiapan siswa juga. Kami tidak hanya melihat nilai rapot seperti yang tadi saya katakan, kemudian juga memperhatikan perkembangan sosial emosional mereka melalui observasi guru BK ya, yang juga saya sampaikan di pernyataan awal seperti itu. Konsultasi dengan wali murid juga, kemudian komunikasi sepadan antara murid itu sendiri dengan orang tuanya. Kemudian kami menyadari bahwa memang dalam pemaksaan siswa ya, jika naik ke jenjang yang lebih tinggi hanya berdasarkan kemampuan akademik saja, itu memang dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi perkembangan mereka secara keseluruhan. Nah, jadi saya juga sangat mendukung nih dari ajakan Ibu Aulia selaku psikolog tentang perlunya sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Kemudian saya dan juga guru-guru juga mengharapkan adanya panduan yang lebih komprehensif dari pemerintah atau badan akreditasi nasional juga itu dalam menentukan kesiapan siswanya, kemudian serta ruang yang lebih luas bagi sekolah untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan multi aspek seperti itu, tidak melihat dari satu sisi saja. Kemudian saya izin memberi tanggapan langsung kepada Ibu Aisyah selaku wali murid. Ya baik, sebelumnya terima kasih juga atas pernyataan awalnya. Di sini saya sangat mengapresiasi ya keprihatinan selaku orang tua ya atau selaku ibu dari siswa itu sendiri. Dari pandangan yang disampaikan juga saya memang cukup memahami apa yang dirasakan oleh orang tua karena saya juga di sini juga sebagai orang tua. Iya. Sebagai kepala sekolah ya tentunya saya sangat setuju bahwa kesiapan anak ini memang harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan kenaikan kelas, tidak hanya menjadi aspek akademis semata.
Di sini pihak sekolah ataupun guru-guru dan saya sendiri sebagai kepala sekolah berusaha menerapkan pendekatan yang seimbang ya. Kami menghadapi setiap anak memang memiliki kecepatan yang berbeda-beda atau pemahaman yang berbeda tentunya ya, baik secara akademis maupun sosial emosionalnya. Karena itu kami tidak hanya mengevaluasi siswa berdasarkan nilai ujian, tetapi juga mempertimbangkan aspek kematangan emosional, kemampuan adaptasinya, kemudian keterampilan sosialnya, seperti itu. Lalu saya juga sepenuhnya mendukung dari saran Ibu Aisyah selaku wali murid atau orang tua untuk komunikasi yang terbuka ya antara sekolah dan orang tua. Itu menjadi pertimbangan yang sangat kami hargai juga. Lalu di sekolah kami ini kami berusaha untuk terus mengembangkan anak ini secara menyeluruh tidak hanya di satu aspek saja. Nah, kami percaya bahwa kolaborasi dengan orang tua juga sangat penting dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Kedepannya kami berkomitmen untuk terus memperkuat keterlibatan orang tua dan proses pengambilan keputusan mengenai kenaikan kelas. Kami juga sedang mengembangkan sistem ya yang asesmennya itu lebih komprehensif. Jadi tidak hanya aspek akademis, ini semua dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Sekian tanggapan saya kepada panelis di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih kepada kepala sekolah. Mari kita mendengarkan tanggapan dari wali murid sendiri. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pertama, mungkin langsung saya izin menanggapi Bapak Gerard selaku anggota Badan Akreditasi Nasional ya. Sebenarnya terima kasih banyak Bapak Gerard atas penjelasan yang sangat penting gitu mengenai akreditasi. Itu sangat membuka wawasan baru bagi kami gitu. Jadi sebagai orang tua ini saya sangat menghargai upaya Badan Akreditasi Nasional ini dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Saya sangat prihatin gitu dengan praktik pemalsuan nilai. Ya, itu demi meningkatkan akreditasi. Karena ini adalah tindakan yang sangat tidak jujur dan merugikan anak-anak kita gitu. Jadi akreditasi itu seharusnya mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, bukan hasil manipulasi data. Nah, saya ini mendukung penuh upaya Badan Akreditasi Nasional ini dalam memperketat mekanisme penilaian dan mendorong transparansi dalam proses akreditasi. Nah, saya percaya bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat itu sangat penting untuk memastikan bahwa akreditasi itu berjalan dengan objektif. Nah, saya juga sangat setuju bahwa akreditasi itu seharusnya bukan sekedar formalitas atau ajang mengejar gengsi saja gitu. Karena akreditasi ini harus menjadi alat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dengan fokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sendiri. Namun saya juga ingin menyampaikan bahwa kami sebagai orang tua berharap agar Badan Akreditasi Nasional ini dapat mempertimbangkan aspek kesiapan siswa dalam proses akreditasi. Jadi akreditasi yang baik itu seharusnya tidak hanya melihat pada angka-angka statistik saja, tetapi juga pada perkembangan siswa itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dari Bapak Gerard selaku anggota Badan Akreditasi Nasional ini. Jadi mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Baik, saya izin melanjutkan untuk memberi tanggapan kepada Ibu Aulia selaku psikolog perkembangan anak. Betul. Sebelumnya terima kasih Bu Aulia atas pandangan Ibu yang sangat berharga. Sebagai orang tua, saya sangat setuju bahwa kesiapan anak itu tidak hanya diukur dari pencapaian akademik semata. Yang sering terlupakan itu adalah aspek-aspek perkembangan emosional dan sosial anak. Karena anak-anak kita ini kan bukan robot ya, yang hanya perlu diisi dengan pengetahuan gitu. Karena mereka adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi dengan kebutuhan yang kompleks gitu. Nah, saya sangat khawatir gitu ketika anak-anak dipaksa untuk melompat ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan apakah mereka itu siap secara mental dan emosional. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan itu, tekanan yang terlalu besar pada usia muda itu dapat memberikan banyak dampak negatif seperti menimbulkan stres, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan diri. Nah, itu semua adalah harga yang sangat mahal gitu untuk dibayar hanya demi mengejar akreditasi atau standar akademik yang tinggi gitu. Nah, saya berharap di diskusi ini kita dapat menemukan gitu cara untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik itu dan kebutuhan perkembangan anak. Karena kita perlu menciptakan sistem pendidikan yang lebih manusiawi yang menghargai keunikan setiap anak dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kecepatan atau perkembangan mereka sendiri gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan bagaimana sekolah dapat menyediakan dukungan emosional dan sosial yang memadai bagi anak-anak yang mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih menuntut. Nah, kita juga perlu memastikan bahwa orang tua itu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan anak-anak mereka. Nah, sekali lagi terima kasih atas pandangan Ibu. Jadi marilah kita bersama-sama mencari solusi gitu untuk solusi terbaik untuk masa depan anak-anak kita.
Baik, selanjutnya saya izin memberi tanggapan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Dewi. Sebelumnya terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah, saya sangat menghargai gitu upaya sekolah dalam menyeimbangkan antara tuntutan akreditasi dan kebutuhan peserta didik. Karena saya sangat setuju bahwa akreditasi dan kesiapan siswa itu seharusnya dilihat sebagai dua hal yang maksudnya tidak dilihat sebagai dua hal yang bertentangan gitu, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita gitu. Nah, saya juga sangat mendukung sistem asesmen berkelanjutan yang barusan Ibu bahas itu, yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Karena dengan adanya pengamatan yang mendalam terhadap aspek non-akademis, itu kita dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang kesiapan anak. Namun saya juga ingin menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Karena orang tua itu perlu merasa dilibatkan dan didengar dalam setiap tahap, terutama ketika menyangkut keputusan yang sangat penting seperti keputusan kenaikan kelas gitu. Karena saya berharap agar sekolah dapat memberikan dukungan yang lebih intensif gitu bagi siswa yang mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dukungan ini itu bisa berupa bimbingan konseling, lalu program mentoring atau kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Sekali lagi terima kasih atas upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak kita. Mari kita terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Benar. Baik, sekian tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, berikan tepuk tangan pada kita semua. Ya, seru sekali ya diskusi hari ini gitu. Jadi kita terbuka ya. Sangat antara- terbuka pandangan baru. Antara kepala sekolah, ibu dari anak murid, anggota Badan Akreditasi Nasional, psikolog juga. Jadi terbuka lah ya kita pikiran kita kenapa ya harus ada akreditasi. Nah, sebelum menutup perbincangan kita kali ini, saya mempersilakan kepada setiap panelis untuk memberikan statement akhir, closing statement. Boleh kepada panelis pertama, Pak Gerard. Oke, baik, terima kasih. Kita semua tahu ya kalau kita semua tahu dari hati terdalam kita bahwa akreditasi itu bukan hanya mengenai angka atau huruf seperti kayak akreditasi A, B atau C, dan bukan sekedar kayak peringkat juga, tapi memang akreditasi itu lebih ke cerminan kualitas pendidikan. Kesiapan siswa, kesiapan siswa itu memang harus diperhatikan ya, baik akademi maupun emosional juga begitu. Jadi memang harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan standar mutu sekolah. Kolaborasi sekolah, kolaborasi sekolah, orang tua siswa, terus juga pihak-pihak berwenang seperti mungkin dari nanti ada asesor dari Badan Akreditasi Nasional. Itu memang sangat diharapkan ya kolaborasinya, demi memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan pendidikan yang seimbang dan juga berkualitas seperti itu. Mungkin segitu saja statement penutup dari saya. Iya. Oke, berikan tepuk tangannya. Baik, kita beralih ke panelis kedua. Saya baik langsung saja ya. Jadi tidak terasa, jadi kita setelah melakukan diskusi panel yang sangat bermanfaat untuk kali ini ya. Jadi pernyataan akhir dari saya itu adalah, jadi kita semua sepakat ya bahwa keberhasilan anak di jenjang pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademis saja, tetapi juga kesiapan sosialnya, emosional, dan psikologis mereka. Jadi anak-anak yang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda dan keputusan terkait kenaikan atau kelulusan kelas tersebut harus mempertimbangkan kesiapan mereka secara holistik. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian akademik dan kesejahteraan psikologis mereka. Jadi dari saya itu solusinya itu kita perlu nih mengedepankan asesmen holistik yang melibatkan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya itu ya. Jadi kebijakan akreditasi yang lebih fleksibel serta dukungan psikososial dan pendidikan yang adaptif akan sangat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Kita dapat memastikan bahwa mereka tumbuh dengan baik tanpa terbebani oleh tekanan yang memang tidak seharusnya mereka jalani gitu ya. Mungkin itu saja pernyataan akhir dari saya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan. Kita beralih ke panelis ketiga, silahkan Bu Dewi. Ya, baik, langsung saja. Sebelumnya terima kasih kembali pada moderator dan semua panelis yang sudah hadir pada acara kali ini. Sebagai kepala sekolah, saya ingin menekankan kembali bahwa akreditasi dan kesiapan siswa ini adalah dua aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan ya memang. Meskipun akreditasi memberikan standar yang penting, tetapi kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya memenuhi kriteria akademis, yaitu juga mempersiapkan mental secara emosional dan juga sosialnya untuk menghadapi tantangan di SMP atau memang jenjang selanjutnya yang lebih tinggi ya.
Lalu kesiapan anak di sini tidak hanya ditentukan oleh usia atau nilai memang, tetapi juga oleh dukungan dari orang tua, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan juga responsif terhadap kebutuhan anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga siap untuk menjadi individu yang tumbuh dengan seimbang dan berdaya saing di masa depan. Terima kasih, itu saja closing statement dari saya kembalikan ke moderator. Kepada panelis terakhir, silakan Bu Aisyah. Baik, sebelumnya Bapak Ibu panelis dan hadirin dan moderator, terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Setelah mendengarkan berbagai pandangan dan diskusi yang telah kita lalui, saya sebagai orang tua merasa semakin yakin bahwa pendidikan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya ingin menekankan kembali bahwa kesiapan anak itu tidak hanya diukur dari pencapaian akademik semata, dan aspek perkembangan emosional, sosial, dan psikologis juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak, bukan hanya berfokus pada pencapaian nilai atau peringkat. Nah, sekian closing statement dari saya. Iya, terima kasih Bu Aisyah. Berikan tepuk tangan. Ya baik, terima kasih atas closing statement dari masing-masing panelis. Kesimpulannya pada hari ini adalah bahwa akreditasi bukan hanya soal nilai, dan penilaian individu siswa itu keseluruhan dari individu tersebut, bukan hanya akademik, tapi ada sosiologi, emosional dan lainnya. Nah, untuk mewujudkan semua itu, maka dibutuhkan kerjasama dari lembaga pemerintahan, stakeholder sekolah, sama juga kepada psikolog juga, dan orang tua murid di rumah. Baik, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih loh, saya udah diundang ke acara seperti ini. Terima kasih juga kepada hadirin yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa.